Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Arafi dengan NIM 25002210. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang saya dapatkan dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi. Pada tema kali ini yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal sendiri memiliki pengertian proses penyampaian pesan atau informasi atau bahkan strategi yang dilakukan perusahaan atau organisasi untuk menjaga dan mengembangkan hubungan baik dengan pihak yang ada di luar organisasi. Yang pertama yaitu ada tujuan komunikasi eksternal untuk membangun good relationship dengan mereka yang di luar seperti klien, konsumen, hingga masyarakat umum. Tidak hanya itu saja, tujuan komunikasi eksternal lainnya yaitu yang pertama ada membangun citra positif organisasi di mata publik atau stakeholder eksternal. Yang kedua ada meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan atau mitra bisnis. Nah, selanjutnya ada tujuannya ada menyampaikan informasi penting seperti perubahan kebijakan, peluncuran produk, atau krisis yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya menjalin hubungan yang baik dengan media, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, mempromosikan produk, jasa, atau kegiatan organisasi kepada khalayak luas. Selanjutnya, menjaga transparansi dan akuntabilitas khususnya untuk publik atau perusahaan terbuka. Nah, komunikasi eksternal sendiri memiliki fungsi yaitu untuk membantu dan mengendalikan organisasi agar tetap sejalan dengan tujuannya. Selanjutnya, selain itu, cara untuk membangun citra perusahaan menjadi baik di mata publik yang pada akhirnya menarik pelanggan atau konsumen. Selanjutnya, komunikasi eksternal ini berbeda dengan strategi pemasaran biasa loh. Kenapa? Karena komunikasi eksternal berfokus lebih ke penyampaian nilai atau value dari produk perusahaan kepada pihak luar seperti investor, pelanggan, dan masyarakat. Bentuk-bentuk komunikasi eksternal sendiri yaitu ada website perusahaan. Website perusahaan ini untuk membangun komunikasi dengan pihak luar secara luas, tidak hanya di ruang lingkup itu saja, tetapi dia bisa secara luas. Yang kedua itu ada majalah perusahaan, media cetak yang untuk mempromosikan organisasi seperti kalau media cetak ini menggunakan biaya yang lumayan besar karena dia perlu untuk dicetak secara berkala. Yang kedua ada media rilis. Media rilis itu seperti TV, radio, cetak, online. Biasanya berfokus pada satu berita penting seperti pencapaian atau produk baru. Yang kedua itu ada brosur dan poster. Kalau brosur itu simple tapi gampang dilupakan. Kalau poster lebih mengandalkan visual yang menarik agar orang tertarik untuk memahami isinya. Yang kelima ada konferensi pers. Konferensi pers itu kayak mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan hal penting, biasanya untuk memberikan kepastian dan mempromosikan produk baru. Yang keenam ada bakti sosial dan pameran. Bakti sosial dan pameran adalah kegiatan sederhana yang membangun hubungan dengan masyarakat sekitar dengan pameran atau menampilkan produk secara nyata, menampilkan produk kepada masyarakat luas.
produk yang telah kita buat dengan sebaik mungkin. Terus ada live event, yaitu event menarik seperti punya nyawa karena bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bisa jadi target pasar. Selanjutnya adalah media sosial dan newsletter. Ini sangat krusial di era sekarang, memungkinkan perusahaan menjangkau banyak orang di luar sana. Nah, selanjutnya itu ada kenapa komunikasi eksternal penting? Karena dia memiliki dua alasan. Kenapa organisasi eksternal itu penting dan harus mengelolanya dengan baik. Yang pertama itu membantu persepsi dan opini publik yang positif. Yang kedua, kalau komunikasi ini hebat, maka yang terbentuk adalah persepsi positif dari semua pihak, konsumen dan investor. Masih banyak orang-orang yang akan berkaitan dengan organisasi tersebut. Persepsi yang baik ini akan mengangkat citra dan nama besar perusahaan. Orang yang sudah percaya pada brand yang baik bahkan tidak akan sangat membeli, tidak akan sangat segan untuk membeli dengan harga lebih tinggi dan akan merekomendasikan produk kita ke orang lain. Terus selanjutnya itu yang ketiga, mampu menjangkau pelanggan baru. Dengan teknologi modern seperti media sosial, perusahaan bisa menjangkau pelanggan baru yang selama ini tidak terdeteksi atau berada di pelosok. Ini adalah keuntungan terbesar di era sekarang di mana batasan geografis sudah hilang berkat internet. Selanjutnya ada variabel kunci komunikasi eksternal. Ada beberapa variabel kunci yang harus diperhatikan dalam komunikasi eksternal agar berjalan efektif. Yang pertama itu ada pesan atau message. Ini isi pesan harus jelas, jujur, dan sesuai tujuan. Misalnya, informasi produk baru, tanggapan atau isu publik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada media atau saluran komunikasi. Channel media yang digunakan bisa berupa media cetak, koran, majalah, media digital seperti website, email, media sosial, televisi, radio atau konferensi pers. Terus ada audiens, penerima pesan, pihak luar yang menjadi sasaran komunikasi seperti konsumen, pemerintah, LSM, investor, masyarakat umum. Terus ada kredibilitas komunikasi penting untuk membangun kepercayaan baik melalui jalur bicara resmi, CEO atau perwakilan organisasi lainnya. Selanjutnya ada waktu dan konteks. Pesan yang disampaikan harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan budaya serta timing yang tepat. Tadi kita membahas komunikasi eksternal dari video yang aku tonton dari dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Selanjutnya ini ada pengertian komunikasi eksternal menurut yang saya baca dari internet atau dari situs-situs online lainnya, yaitu komunikasi eksternal adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau citra dari organisasi kepada pihak di luar organisasi, seperti masyarakat umum, pelanggan, media, pemerintah, investor, mitra bisnis, dan pihak eksternal lainnya. Komunikasi ini merupakan bagian penting dari strategi public relation, hubungan masyarakat,
dan pemasaran karena beberapa dalam membentuk citra atau image dan reputasi organisasi di mata publik. Contoh komunikasi eksternal sendiri seperti siaran pers, iklan, media sosial perusahaan, laporan tahunan. Untuk pemegang saham, kampanye CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik dari komunikasi eksternal. Karakteristik komunikasi eksternal sendiri, yang pertama itu terbuka untuk publik. Penjelasan dari terbuka untuk publik itu ada informasi ditujukan untuk pihak luar organisasi dan bisa konsumsi secara luas. Yang kedua ada strategis. Strategis didesain secara terencana untuk mendukung tujuan organisasi seperti branding, pemasaran atau CSR. Yang kedua ada berbasis media komunikasi, sering disampaikan melalui media massa, media sosial, email atau website resmi. Nah, yang selanjutnya ada berorientasi pada citra. Fokus utamanya adalah membangun dan menjaga persepsi positif terhadap organisasi. Selanjutnya ada menyangkut reputasi dan kepercayaan. Komunikasi eksternal dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap organisasi itu sendiri. Nah, manfaat dari komunikasi eksternal sendiri yaitu ada: pertama, meningkatkan reputasi organisasi. Komunikasi yang baik membangun persepsi positif di mata publik. Yang kedua ada menarik perhatian publik dan calon pelanggan, yaitu dengan iklan dan promosi bisa menjangkau audiens lebih luas. Selanjutnya ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Hubungan yang baik dengan pelanggan bisa meningkatkan loyalitas. Selanjutnya, meningkatkan transparansi. Membuka akses informasi kepada publik dapat meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya ada meningkatkan nilai merek atau brand value. Citra yang positif membuat mereka lebih bernilai dan dihormati. Selanjutnya ada membantu mengelola krisis. Komunikasi eksternal yang baik membantu organisasi menanggapi isi negatif secara profesional. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu komunikasi eksternal adalah alat strategis yang sangat penting bagi organisasi dalam menjalin hubungan dengan pihak luar. Dengan komunikasi eksternal yang terencana, efektif, dan konsisten, organisasi dapat membangun citra, reputasi, dan kepercayaan publik secara berkelanjutan. Yang dapat saya pahami yaitu kalau komunikasi eksternal itu adalah komunikasi yang dijalani secara luas bagi suatu organisasi. Kita dapat mempromosikan brand yang telah kita buat itu secara luas, tidak hanya di dalam ruang lingkup yang kecil atau yang itu saja. Bisa ke luar negeri, bisa kemana saja, apalagi dengan brand yang kita buat itu bagus, terpercaya, maka apa yang kita hasilkan mendapatkan sesuatu yang positif dari masyarakat luas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat difahami, dapat dimengerti bagi orang-orang yang melihat, bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekhilafan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.